Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, ada yang tidak masuk ya hari ini ya? Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Sakit atau apa? Ya mungkin sakit ya, apa? Tapi nggak ada keterangannya ya? Ya sudah nggak apa-apa. Terima kasih yang untuk kalian yang lain-lain. Bagaimanapun juga mungkin Delki ini sakit, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit dan tidak hadir ke sekolah. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita belajar apa sama Ibu ini? Belajar IPA ya, IPA. Nah, minggu kemarin, sebelum hari ini, kemarin lah kita sudah membahas, kita belajar tentang apa sebelumnya? Tentang ekosistem. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Nah, Ibu mau tanya, oh iya, sebelum itu lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Bersedia. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Ketua Kelas. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ekosistem. Nah, Ibu mau tanya, di ekosistem itu ada dua komponen penyusun di dalamnya. Komponen apa saja? Ada dua ya, biotik dan abiotik. Ya, benar. Kemudian Ibu mau tanya, komponen biotik sama abiotik itu kemarin apa? Kalau biotik itu yang seperti apa sih? Kalau abiotik itu adalah? Suaranya mana ini? Iya, komponen abiotik itu adalah benda mati yang ada di dalam ekosistem. Kalau yang biotik bagaimana? Benda hidup. Ya, ada dua komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kita lanjut. Ibu punya gambar ini di sini. Ada gambar apa kelihatan? Ada gambar ini, ada gambar hewan-hewan. Di mana ini kira-kira? Hutan. Yang sebelah yang ini yang biru? Ya, di laut ya. Yang ini di mana nih? Afrika. Ya, ini adalah yang lainnya ini hewan-hewannya makhluk hidupnya sama atau enggak? Ya, enggak sama ya. Walaupun ada beberapa yang sama tapi berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan berfokus ke sini. Kita akan membahas tentang komponen biotik dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 3 ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan konsep aliran energi dalam ekosistem. Yang kedua, dapat menjelaskan peran organisme di dalam ekosistem. Yang ketiga, dapat membuat skema rantai makanan yang ada di dalam suatu ekosistem. Jadi nanti kegiatan kita itu seperti apa? Yang pertama, nanti kita akan melakukan pengamatan terhadap lingkungan kebun kita yang ini kan sekolah kita dikelilingi oleh kebun-kebun. Kemarin Ibu sudah minta kalian membawa video dan fotonya. Sudah dibawa? Ya. Nanti video itu akan kita amati, kemudian kita akan berdiskusi dalam kelompok sendiri masing-masing, dan terakhir seperti biasa, ada presentasi hasil diskusi kelompok ya, disiapkan nanti. Kemudian penilaiannya bagaimana? Seperti biasa, penilaiannya ada 3. Ada pengetahuan, ada soal nanti di terakhir ya, seperti biasa. Yang kedua, keterampilan, nanti selama kegiatan Ibu akan lihat keterampilan kalian, Ibu akan nilai. Yang ketiga, sikap. Nah, sikap di sini akan Ibu ambil nilai 2 sikap, 2 karakter. Profil pelajar Pancasila yang akan Ibu nilai. Yang pertama gotong royong, yang kedua kreatif. Paham ya sampai sini tentang penilaiannya? Nah, sekarang, ini Ibu punya video. Kita tonton video dulu sebentar. Kamu lagi belajar apa sih,
Sepertinya pengelolaan ular akan sia-sia, Pak. Meskipun dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Pelihara si ular sudah tidak bisa berpolitik lagi. Hei, Elang, nangkapnya santai aja dong. Nggak usah terburu-buru gitu. Apa kami? Teman, orang terkenal memiliki pengusaha kecil, kan? Dah, sampai situ aja lah, nggak apa-apa. Tadi video tentang apa tadi? Elang yang sedang apa tadi? Elang nangkap ular ya. Terus dia diapain ularnya? Kenapa ular mangsa? Kenapa elang tadi memangsa ular? Kira-kira untuk apa dia memangsa itu? Apakah dia cuma iseng aja? Untuk apa? Untuk hidup dia. Ya, untuk makan. Siapa tadi yang jawab untuk makan tadi? Iya, untuk makan ya. Untuk makan, untuk bertahan hidup si elangnya. Apakah elangnya jahat? Itu memang sudah hukum alamnya seperti itu. Karena ada proses makan-makan tadi ya. Nah, apakah kegiatan ini atau peristiwa ini juga terjadi di lingkungan kita? Nih, Ibu punya gambar. Ini gambar di mana ini? Ya, ini di kebun sana ya, dekat lab IPA ya. Nah, ini ada gambar. Kalau di sini terjadi nggak peristiwa seperti tadi? Mungkin kalau nggak elang yang lain gitu. Ada juga kan yang lain-lain? Nah hari ini kita akan berfokus di situ. Kenapa sih? Apakah terjadi sih di dalam lingkungan kita itu proses makan dimakan seperti tadi? Hari ini kegiatan kita akan berfokus di situ ya. Nah, ada perumusan masalah untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana interaksi yang terbentuk pada ekosistem kebun. Kalau di kebun kita itu terjadi nggak seperti yang kegiatan elang sama ular tadi. Nah, terus bagaimanakah aliran energi yang terjadi? Bisa kita jawab pertanyaan ini nanti dengan kegiatan kita pada hari ini. Ya. Nah, adapun kegiatan kita pada hari ini Ibu tuliskan di sini judulnya. Kegiatan kita adalah identifikasi komponen biotik ekosistem kebun. Ekosistem kebunnya sudah kalian bawa foto dan video yang kemarin? Sudah. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya lagi. Masih ingat kelompoknya? Sudah dibagi kemarin ya. Kelompok 1 ada Anggun, Ilham, Daki sama Bobby. Tapi Daki nggak masuk, nggak apa-apa, bertiga saja. Kemudian Cici, kelompok 2, Cici, Satria, Andini sama Ronald. Yang kelompok 3, Chelsea, Benny, Randi, dan Malikin. Ibu mau kalian sekarang duduk per kelompoknya masing-masing. Cepat ya. Sudah? Lembar aktivitas yang Ibu bagi silahkan dibuka. Sudah dibagikan sebelumnya. Nah, kita Ibu mau tanya lagi deh, foto dan videonya sudah bawa semua. Kelompok 1 sudah ada? Mana? Taruh di tengah-tengah aja biar gampang. Ada bawa foto videonya ya. Kelompok 2? Ada mana? Oh ya, kelompok 3 ada? Ada. Nah, nanti itu foto video itu yang akan kalian amati. Terus sebelum itu Ibu mau kita membaca terlebih dahulu. Baca lembar aktivitasnya, terutama yang cara kerjanya, yang ayo kita lakukan. Silakan dibaca. Kalau ada yang tidak ditanyakan, boleh ditanyakan ke. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ke Ibu.
kasih waktu sebentar. Ibu rasa itu mudah difahami kalimatnya. Sudah? Sudah paham? Apa yang dikerjakan? Sudah paham? Sudah, silahkan Ibu kasih waktu kalian mengerjakan sesuai dengan lembar aktivitas dan cara kerjanya tadi. Nah, silahkan diskusi sesuai, buka video foto yang sudah disiapkan. Ya, buka. Nah, dituliskan ya hasilnya, hasil pengamatannya. Ini cuma satu ya kalian? Nampak nggak? Di dekat sana boleh juga. Dituliskan hasil pengamatannya ada apa aja di situ di dalam tabelnya. Oh ya, Ibu menyampaikan nanti di sini Ibu nilai loh diskusi kelompoknya ini, Ibu nilai kekompakannya, gotong royongnya, jadi harus tetap kerja sama dengan baik. Ada komponen biotiknya ada ya, tulis saja. Benar, tulislah. Suami istri itu apa berarti? Oh, kambingnya, ya. Ada apa aja? Rumput, ayam, belalang, Ya, tulis. Sudah. Tuliskan aja apa yang ada di situ. Tulis ya. Tuliskan, terus nanti jawab pertanyaan di belakangnya, ada pertanyaan analisisnya di belakang. Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Ini nama makhluk hidupnya, ini komponennya. Rumput itu termasuk apa? Nah, ya benar, tulis. Sini, baru sini. Ini abiotik aja. Ada apa lagi situ? Hewannya ada nggak hewannya selain itu? Tuliskan hewannya. Ini yang ininya, yang namanya apa? Tumbuhan, hewan, manusia. Ini baru. Ini di sini. Tuh. Janganlah. Udah, kerjakan dulu. Jangan lupa di baliknya ada itu pertanyaan analisisnya dibaca. Dikerjakan. Salah. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Nanti Bu keliling. Ya, kalau udah pertanyaan belakangnya dikerjakan. Ya,
Ada, cuman itu adanya ya. Ada. Kalau yang adanya cuman itu, langsung lanjut ke pertanyaan belakangnya nggak apa-apa. Nah, udah mulai jawab pertanyaan. Ya, benar. Apa? Iya. Iya, kenapa? Iya, nanti terus yang ini juga belakangnya juga kerjakan yang ini ya. Ya sudah, kalau udah paham, sabar dulu sebentar. Nanti terakhir jangan lupa pilih satu teman untuk baca hasil diskusinya ya. Udah? Oh ya, ini yang belakang lagi juga tuh di sini, ini. Nah, ini aja. Diksi. Sesuai hewannya nggak usah dikarang-karang, yang sesuai sama yang di kamarnya tadi. Yang di sini aja hewannya, hewan tumbuhannya gitu aja. Gitu. Sudah selesai, bentar lagi selesai. Nah, terakhir ini buat nih dibuat. Yang tadi boleh. Atau kamu bikin sendiri. Dibikin apa gitu skemanya. Sudah. Kenapa? Iya, lanjut. Nih, dikerjakan ini. Iya. Sudah? Sudah selesai belum? Ya, selesaikan dulu kalau belum, nggak apa-apa. Terima kasih waktu semua. Kenapa? Ya, gitu bagus itu. Ya boleh. Kelompok 3 gimana? Ya udah. Kelompok 1 berarti yang belum. Ayo kelompok 1. Nggak usah. Lanjut aja, sesuai yang diamati. Kelompok 1.
Sudah, kelompok 2 sudah selesai? Ya, bagus kelompok 2. Kelompok 1 belum. Ya. Kelompok 3 udah selesai? Udah ya, kelompok 1 selesai. Kita tunggu sebentar kelompok 1 ya. Sambil disiapkan ya untuk membaca hasil diskusinya siapa. Kelompok 2 siapa yang mau baca hasil diskusinya? Ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 3 Ibu salah. Kelompok 3 Beni. Kelompok 2 Satria, ya. Sudah kelompok 1? Ini udah mau selesai. Udah kelompok, sambil nunggu kelompok 1 selesai, kelompok 2 sama kelompok 3 silakan perwakilannya maju ke depan. Bacanya di depan. Siapa mau serempak aja boleh berdua. Aku gantian nanti nggak apa-apa juga. Siapa duluan yang mau maju? Satria duluan. Seho, ayo. Kenapa? Beni duluan. Ya silakan Beni maju duluan. Baca hasil diskusinya tapi di depan. Ayo silakan. Kelompok 1 sudah kan? Sudah? Iya udah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 silakan kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan lihat dulu ke depan sambil kalau ada yang mau ditanggapi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kedengaran nggak? Kedengaran ya. Kencang dikit suaranya Benny. Berdasarkan hasil diskusi kami menunjukkan bahwa organisme yang berperan sebagai produsen pada ekosistem kebun adalah rumput, alang-alang. Organisme yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 pada ekosistem kebun adalah belalang. Organisme yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 pada ekosistem kebun adalah katak. Ya. Organisme yang berperan sebagai konsumen puncak pada ekosistem kebun adalah elang. Organisme yang berperan sebagai penguraian pada ekosistem kebun adalah semut. Sehingga salah satu rantai makanan terdapat pada ekosistem kebun adalah sebagai berikut. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ayam, ayam dimakan elang, elang dimakan. Ya, udah selesai? Udah. Tepuk tangan dulu untuk Benny dan kelompok 3. Ya, hebat sekali. Silakan duduk kelompok 3 Benny. Silakan duduk. Oh ya, kamu tutup dulu, belum kamu tutup ya. Maaf Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benny sepertinya ini ya, apa namanya? Grogi ya. Oh, jadi kayak gitu, gak apa-apa lah. Nah, setelah kelompok 2, siapa yang mau ini? Satria, silakan. Yang tadi yang lainnya, kelompok yang lain, dengar nggak apa yang disampaikan oleh Benny? Dengar, ya. Kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan tersebut, tumbuhan yang ditemui yaitu rumput, pohon, sawit. Hewan yang memakan makhluk hidup lain yaitu ayam, sapi, belalang, ular, jangkrik. Berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa organisme yang berperan sebagai produsen pada ekosistem kebun adalah rumput, pohon sawit, alang-alang. Organisme yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 pada ekosistem kebun adalah belalang, sapi, ular. Organisme yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 pada ekosistem kebun adalah ayam, ular. Organisme yang berperan sebagai konsumen puncak pada ekosistem kebun adalah elang. Organisme yang berperan sebagai pengurai pada ekosistem kebun adalah jamur. Sehingga salah satu rantai makanan terdapat pada ekosistem kebun adalah sebagai berikut. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular dimakan elang dimakan jamur. Itu saja hasil pengamatan kami.
Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Satria dan kelompok 2. Mana ini kok lemas, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lemas kalian ini ya. Karena dingin-dingin ini pada lemas kalian. Ya kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Bobby ya, silakan Bobby maju ke depan. Sama nggak tadi hasil kelompok kalian? Jadi kita Kita dengarkan yang kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil pengamatan kelompok kami. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami temukan di kebun, temuan yang kami temui yaitu rumput, pohon sawit, alang-alang. Hewan yang memakan makhluk hidup lain yaitu ayam, sapi, belalang, ular. Berdasarkan hasil diskusi kami menunjukkan bahwa organisme yang berperan sebagai produsen pada ekosistem kebun adalah rumput, pohon sawit, alang-alang. Organisme yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 pada ekosistem adalah belalang, sapi, ular. Organisme berperan sebagai konsumen tingkat 2 pada ekosistem kebun adalah ayam, ular. Organisme yang berperan sebagai konsumen puncak pada ekosistem kebun adalah dewa. Organisme yang berperan sebagai pemulai pada ekosistem kebun adalah cacing, jamur. Sehingga salah satu rantai makanan terdapat pada ekosistem kebun adalah sebagai berikut: rumput dimakan ular, ular dimakan ayam, ayam dimakan dewa. Itu saja yang pengamatan dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi yang lainnya menyimakkan hasil kelompoknya sama tidak? Ya, ada yang sama walaupun tadi ada beberapa ibu dengar ada yang berbeda, tapi pada umumnya sama. Memang kebun kita ini kan dekat dengan alam, jadi hewan-hewannya masih banyak, hewan-hewan liarnya ya. Nah, tadi kalian sudah membahas di situ ada rantai makanan, ada peranan-peranannya organisme dalam rantai makanan. Kita bahas satu-satu ya, Ibu berikan penguatan sebagai berikut. Nih, ekosistem. Nah, di sini ada contoh ekosistem ya. Di sini ada komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Nah, terjadi interaksi itu bukan hanya antara komponen biotik dan abiotiknya, tetapi antara makhluk hidupnya sesama komponen biotik itu juga terjadi interaksi. Nah, komponen biotik dalam ekosistem itu berdasarkan tingkat trofiknya dibagi menjadi 2. Ada produsen, autotrof atau autotrof dan heterotrof. Ya, ini ya. Ada autotrof dan heterotrof. Bedanya apa? Autotrof ini bisa mensintesis makanan sendiri gitu. Dia cirinya memiliki klorofil dan bisa berfotosintesis. Itu adalah organisme autotrof. Heterotrof bagaimana? Heterotrof itu tidak bisa mensintesis makanannya sendiri. Jadi, dia itu harus mengambil energi dengan memakan makhluk hidup yang lain gitu ya. Nah, ini tahu ya banyak gambar-gambar hewan nih, walaupun nggak semuanya ada di lingkungan kita, tapi kalian sebenarnya tahu ya ini gambar-gambar apa. Organisme heterotrof itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok karnivora, herbivora, omnivora. Walaupun belum dibahas di sini, tapi di SD sudah pernah bahas sedikit kan tentang ini? Ya, ada karnivora. Karnivora itu adalah hewan yang memakan daging. Masih ingat ya pelajaran di SD ini? Herbivora memakan rumput, yang omnivora memakan daging dan tumbuhan. Makan hewan juga makan tumbuhan. Omnivora itu makan semua. Ini adalah contoh-contoh hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Terus berdasarkan peranannya dibagi menjadi 3 komponen biotik itu. Ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Tadi kalian juga sudah lihat di kerja kelompok kalian ada masing-masing ya. Yang produsen tadi sebagian ibu dengar ada rumput, ada pohon sawit, ya kan? Di kebun kita kan itu rata-rata isinya. Nah, produsen itu makhluk hidup yang dapat mengolah zat anorganik menjadi zat organik. Ini berarti dia menyerap zat hara,
terus berfotosintesis ya. Siapa yang bisa berfotosintesis? Siapa? Suaranya kecil siapa? Nah, gitu. Belum sarapan ini anak ibu. Ya, tumbuhan ya. Nah, yang bisa berfotosintesis adalah tumbuhan. Kalau yang konsumen siapa? Konsumen itu ya organisme yang bergantung pada organisme lain untuk bertahan hidup. Jadi dia memakan produsen. Siapa yang di situ? Siapa aja ya, termasuk sapi, kambing gitu. Manusia, di mana manusia ini tempatnya? Ya, kalau manusia itu tempatnya di konsumen, karena kita juga hidupnya tergantung dengan organisme lain ya. Yang terakhir, pengurai. Pengurai ini menguraikan bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati. Kalau konsumen tadi makan produsen secara langsung atau memakan konsumen lain yang tingkat torfiknya lebih rendah, pengurai ini dia memakannya yang sudah mati, jadi dia menguraikan ya. Nah, sampai sini paham? Paham. Ini ada gambar energi, piramida energi dalam ekosistem. Kalau kalian lihat di sini, makin ke atas, ini semakin kecil. Ini menunjukkan adanya jumlah energi. Energi paling besar tersimpan pada produsen. Semakin naik dia, berarti energinya semakin sedikit. Ya, sesuai dengan bentuk piramidanya. Paham? Paham. Berarti pertama misalnya ini ada brokoli nih, sayur lah ya, sayur dimakan sama jerapah misalnya. Jerapah. Jadi jerapah ini makan sayur, dia dapat energi dari sayurnya. Tapi energinya sudah berkurang. Semakin ke atas, begitu. Nah, aliran energi tadi, kalian sudah tahu semakin ke atas semakin sedikit. Jadi kemana sisanya? Kemana sisanya? Sisanya itu terbuang bersama kotoran, panas, gitu ya. Jadi energi itu hanya berpindah 10% saja dari satu organisme ke organisme lain. Jadi yang sisanya kemana? Kebuang kembali ke alam. Gitu. Ini ada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Nah, Ibu ingin meluruskan. Kalau dulu biasanya di SD sebutnya rantai makanan itu makan dimakan, Bu. Bukan hanya makan dimakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk perpindahan energi ya, mengambil energi dari makhluk yang kita makan itu atau yang dimakan itu ya. Nah, di sini dituliskan di sini. Tidak semua energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Hanya sekitar 10% energi yang berpindah. Sini ada dua rantai makanan. Kira-kira rantai makanan ini yang terdapat di mana? Ya, beda nggak antara dua rantai makanan ini? Apa perbedaannya? Kelihatan nggak kelompok satu? Kelihatan. Apa perbedaan antara dua ini? Dua rantai makanan ini. Bedanya apa ini? Siapa yang mau? Satria, ya. Kenapa? Iya, yang ini benar, betul sekali Satria ya. Yang ini ada jamurnya, ada pengurainya ya. Kalau yang ini? Nggak ada. Kalau yang ini ada pengurainya, berarti. Tapi ini tetap rantai makanan juga. Kalau ini hanya produsen dan konsumen 1, 2, 3, puncak. Nah, kalau yang ini? Produsen, konsumen 1, 2, 3, puncak, terus terakhir pengurai. Dua-duanya adalah contoh rantai makanan. Nah, apakah rantai makanan itu hanya ada satu dalam satu ekosistem? Tidak. Pada kenyataannya tadi kalian juga sudah bikin di kelompoknya. Ada rumput, ada pohon sawit, berarti produsennya nggak satu kan? Banyak kan? Terus tadi ada Ibu dengar ada belalang, ada apa lagi tadi ya yang makan rumput tadi? Sapi gitu, ayam, dan lain-lain. Nah, pada kenyataannya di lingkungan kita itu rantai makanan nggak cuma satu, tapi kompleks, bergabung menjadi jaring makanan. Ini adalah contoh jaring makanan. Kalau dilihat di sini kompleks ya, dia proses makan dimakannya itu banyak. Kalau tadi hanya satu jalur saja, kalau jaring makanan ini dia banyak jalurnya. Paham perbedaannya? Paham. Nah, kalau kalian lihat di sini
Nih, siapa yang bisa bantu Ibu jelaskan satu aja rantai makanan di sini? Atau yang lagi yang lain? Ronald, coba apa? Mau maju? Oh ya, silahkan. Apa ini? Satu aja. Dari mana ke mana? Dari belalang makan tumbuhan makan belalang. Ya, kemudian? Belalang berkata, Ya, kata makan ular. ya, dah. Makan ular. Iya, benar. Bagus sekali Ronald. Tepuk tangan untuk Ronald. Ya, yang lainnya bisa kan? Ya, bisa. Ini udah ada gambarnya. Kalian lihat, tinggal lihat aja kemana arahnya. Ini adalah contoh jaring makanan. Beda dengan rantai makanan tadi? Ada nggak perbedaannya? Beda. Paham? Paham. Terus bagaimana dengan ekosistem di kebun kita? Apakah ada rantai makanannya juga? Ada. Tadi kalian sudah buat ya. Di lingkungan kita ini memang masih, walaupun tidak hutan sekali, tapi karena banyak pohon-pohon sawit sekitar kita, perkebunan sawit, jadi kayak ular, biawak itu masih banyak ya. Nih, contohnya Ibu punya satu nih. Yang ini ada 3 ya. Ini ada 1, 2, ini 2, sama ini 3 rantai makanan yang bisa dicontohkan di sini. Kalian tadi Ibu lihat antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, rantai makanan yang dibikin ada sedikit berbeda. Kalian tadi kelompok 1, kalau nggak salah Ibu dengar ada biawak, kan? Kelompok 2, ular. Kelompok 3 tadi, ular juga ya? Ya, berarti semuanya itu benar. Yang pertama dimulai dari produsen, produsennya itu tumbuhan, di sekitar kita bisa rumput, bisa pohon-pohonan, bisa semak. Kemudian siapa yang makan? Rumput, makan pohon-pohonan, itu berarti hewan tingkat satunya, konsumen tingkat satunya, belalang tadi kan. Terus kalau yang makan belalang siapa? Makan belalang itu bisa katak, bisa ayam ya, bisa tikus gitu. Kemudian siapa lagi yang makan makan belalang? Katak. Bingung kalian? Ya, dari sini aja lah ini. Berarti dari tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan elang, dimakan ular, ular dimakan elang. Ada semua ini di lingkungan kita? Ada. Walaupun mungkin di video kalian tadi nggak kelihatan, tapi sering kita temui ada kan? Dah, sampai situlah pertemuan kita hari ini. Ada yang mau bertanyakan? Iya. Sudah paham? Sudah. Belajar apa kita tadi? Ekosistem. Apa yang di ekosistem yang kita pelajari? Kita mempelajari tentang komponen biotik dalam ekosistem. Terus tadi kita membahas terjadi apa? Aliran energi dalam ekosistem. Iya tidak? Ya. Diam, ya. Terjadi aliran energi dalam ekosistem. Melalui apa perpindahan energi terjadi? Melalui proses. Iya, kenapa ragu-ragu? Apa tadi? Iya, terjadi perpindahan energi dalam rantai makanan. Kenapa kalian ragu-ragu ini? Ragu-ragu. Ya, ada yang mau tanyakan? Ya. Sudah selesai pelajaran kita hari ini? Ya. Sudah, benar. Yang sudah kita pelajari hari ini adalah ekosistem, aliran energi dalam ekosistem. Jadi perpindahan energi terjadi melalui rantai makanan. Terus tadi kita ada membahas di dalam ekosistem itu berdasarkan tingkat trofiknya, biotik dibagi menjadi 2 kelompok. Apa saja tadi? Apa autotrof? Iya, benar sekali Chelsea. Yang lainnya, kenapa ini? Benar apa tadi? Dibagi menjadi 2, ada autotrof dan heterotrof. Nah, kalau berdasarkan peranannya dibagi menjadi 3 komponen biotik itu. Apa aja peranannya tadi? Terus? Apa konsumen? Terus? Pengurai. Ya benar, bagus Cici sama Chelsea ini. Yang lainnya kenapa bengong-bengong? Berdasarkan peranannya ada 3 ya. Apa aja tadi? Produsen, konsumen,
Pengurai. Bisa kasih contohnya apa itu contoh produsen? Apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, tumbuhan. Kalau konsumen contohnya? Hewan bisa. Terus kalau pengurai contohnya apa? Jamur. Paham? Ulang lagi nih biar lebih paham. Berdasarkan peranannya dibagi menjadi 3, apa aja? Produsen, konsumen, pengurai. Ya, jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan yang sudah kita pelajari. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, seperti tadi Ibu sampaikan, kita ada soal. Siapkan, bukunya disimpan dulu, siapkan penanya, Ibu kasih soal ini, silahkan dikerjakan. Soalnya berdasarkan yang kita bahas hari ini aja, jadi nggak susah. Tulis nama jangan lupa. Nggak masuk 1 ya? Delki tadi apa? Tulis namanya jangan lupa. Soalnya cuma 5, gampang. Itu boleh disilang, boleh dilingkar, pilih aja salah satu. Kalau sudah, silakan dikumpul. Sudah? Sudah. Kumpulnya satu, dikelompokkan aja jadi satu. Sama lembar aktivitasnya tadi juga dikumpul ya. Yang diisi tadi dikumpul juga. Per kelompok aja biar gampang. Minta tolong taruh di meja Ibu sini. Kelompok 3 sudah? Sama lembar kerjanya tadi, lembar aktivitasnya dikumpul juga. Ya, kelompok 2 sudah, makasih. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1. Sudah dikasih nama? Sudah. Susah nggak soalnya? Enggak. Kalau tadi kita belajar mengamati dengan benar, pasti nggak susah. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian rasakan ketika belajar hari ini? Nah, benar. Iya. Walaupun hari ini kita nggak praktek ya, kalau pertemuan sebelumnya kita praktek, kalau yang ini enggak, tapi nggak apa-apa. Yang ini sebenarnya kalian mengamati juga, melakukan pengamatan juga. Menarik nggak belajar hari ini? Susah nggak? Susah. Ya. Besok pelajaran selanjutnya kita akan belajar lagi membahas materi yang lain. Ada yang tahu besok kita pertemuan selanjutnya membahas tentang apa? Tahu nggak? Udah tahu? Udah baca? Belum. Besok kita belajar tentang upaya pelestarian lingkungan ya dalam ekosistem. Jangan lupa dibaca bukunya. Terakhir sebelum Ibu tutup ini, ada yang mau tanyakan? Nggak ada yang mau tanyakan? Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti pembelajaran kita selesai. Tutup dulu dengan berdoa bersama-sama sebelum kita selesai pembelajaran. Silakan Satria, bikin doa lagi. Doa mulai. Terima kasih Satria, dan terima kasih juga sudah belajar dengan Ibu hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Ibu akhiri ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijelaskan. Ya, terima kasih, Bu Tiara. Suara saya terdengar, Bu Tiara?
Masih mute, Bu Mutiara. Iya Pak, sebentar Pak. Saya pindah dulu. Halo Bu Mutiara, dengar suara saya? Iya Pak, sebentar. Ya, masih mute itu Bu Mutiara. Bu Mutiara, masih mute itu? Ya, ya, masih mute tuh suaranya. Oke, Iya Pak. oke, baik. Tempat Oh, di luar. Oke, enggak apa-apa. Suara saya terdengar ya, Bu Mutiara? Iya Pak, terdengar. Ya, sinyalnya kayaknya. Kok bagus yang tadi, sinyalnya, tempatnya di ruangan tadi. Oh, Iya, Oke Pak, gimana Pak? ya, ini sudah bagus. Ya, saya cuma mengucapkan luar biasa progresnya, artinya dari siklus 1 ke siklus 2, ya. Lancar semuanya, semua kegiatan-kegiatan, sudah artinya merubah mindset yang selama ini, artinya lebih mengedepankan apa? Pembelajaran berpusat pada siswanya, lebih dominan gitu ya. Baik, itu tinggal editing ya Bu Mutiara. Coba nanti pemilihan-pemilihannya dengan pertimbangan komponen-komponen yang penting dari 15 menit itu ada 3 komponen, misalkan presentasi diambil berapa, kan gitu ya. Pada saat itu, ya. Baik, saya mengucapkan selamat luar biasa hari ini, tinggal editingnya, bagus ya. Nanti saya harapkan mungkin ya Bu ya, mungkin nanti video mungkin terakhir, paling nggak ada skenario dari inilah sudah luar biasa dari apa istilahnya sampel di siklus 2 ini sudah bisa diwakilkan untuk UKIT, tapi nanti pengambilannya seperti ini, mengambil video semacam ini. Oke, dari saya tunggu editing 15 menitnya, ya mudah-mudahan bagus dari siklus yang pertama. Pak Warto ada komen? Tadi Pak Warto masih pasif kayaknya. Oke, nggak apa-apa Bu Mutiara tadi menyampaikan Pak Warto pasif. Saya pikir cukup ya Bu Mutiara. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan untuk menutup. Silakan Bu Mutiara. Oh, ada Pak Warto. Silakan Pak Warto. Oke, ada komentar atau masukan Pak Warto?